caranya untuk penjumlahan tersebut gunakan dengan sistem pertama. Wah, jangan males-malesan semuanya. Dari awal pertama saya mendirikan statusnya adalah sukarelawan penuh karena tidak mendapat gaji. Sampai ini SD ini berdiri menjadi SD negeri pun sebetulnya saya masih sukuan statusnya, bukan guru honor. Begitu uang bos ada ke sekolah dan bisa dipakai untuk menggaji honor guru, nah dari situlah dari guru sukuan akhirnya saya berubah menjadi guru honorer. 12 dikurangi 6 6 dikurangi 6 dikurangi 6. Saya juga sempat berbicara gitu kan, gimana Pak? Tidak apa-apa kalau Pak Rudi itu memang keinginan dia hanya ingin membangun SD Cikoneng, memelihara SD Negeri Cikoneng dan tidak punya keinginan untuk ingin jadi apa gitu, hanya memberi saja gitu. Andai saja hari ini saya dikasih 1 kilo beras, alhamdulillah. Sekalipun hari ini tidak dikasih 1 kilo beras, ya mungkin setengah kilo. Kalau setengah kilo juga hari ini tidak berhasil, saya tidak dikasih rezeki, ya saya hanya mohon, ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan dan ada dalam keridhaan. Itu aja doa saya. Siapa yang sudah? Siapa yang belum? Kenapa kalau belum dikerjakan? Ya, biar pinter. Makanya kita harus belajar. Tolong kalau sudah pinter, kalian ini mungkin intinya saja. Yang penting setelah selesai mobil ini memang diharapkan ini, ya, diharapkan ini. Nah, ini ya. ini Pak sedang online Pak, perkuliahan ya semester terakhir Pak, jurusan PGSD Pak. Ini masalahnya nyari sinyal di mana yang baiknya, jadi di mana di satu istilahnya apa, pas kebetulan agak baik di sini di dekat WC ini satu, keduanya juga sambil nungguin WC lah, WC jagain WC gitu loh Pak. Karena saya banyak yang belum bisa, banyak yang harus dipelajari, banyak yang harus diketahui gitu. Namanya kalau dulu kan otodidak, jadi istilahnya. Jadi dengan kuliah ini kita kan Pak jadi bisa mengetahui apa yang tidak saya dapatkan sebelumnya, apa yang tidak dapat saya pelajari sebelumnya. Akhirnya dengan sistem kita belajar lagi, yang tidak tahu jadi tahu, yang tidak bisa insya Allah kita jadi bisa. Hal mana nanti hasilnya kan untuk ditransfer ke anak-anak. Kemudian orang pabrik B mempunyai karyawan 560 orang. Berapa jumlah karyawan sebuah pabrik itu? Nah, untuk mencari hasilnya berarti harus dijumlahkan. Karena itu kan untuk menjadi pegawai negeri dulu karena ada yang dari kepala provinsi. Ceritanya pernah kan gitu. Nah ini udah beberapa tahun loh Pak, katanya gitu kepada salah seorang petugas dinas kabupaten, dinas PDK ya, dinas pendidikan kabupaten. Ini udah cukup loh pengabdiannya, tolong diuruskan gitu. Nah kemudian dia ada kalimat, lalu ditolong uruskan ini. Saya kan sesuai dengan permintaan saya uruskan. Tapi kenyataan setelah saya uruskan, dia ada suatu kalimat yang lain. Pak Rudi, tolong
harus kembali pada tujuan awal, menjadi guru Sukwan, jangan berharap menjadi pegawai PNS. Loh, saya bilang, emangnya kenapa? PNS kan harusnya sehat jasmani, sehat rohani. Oh gitu. Ya Pak, saya paham, saya bilang, saya ngerti. Tapi Pak, hal ini kan bukan keinginan saya. Kan Bapak sendiri yang minta. Suruh ini. Iya, harus ngerti aja Pak Rudi. Karena apa? Katanya. Namanya juga di depan pimpinan kita harus loyalitas. Lah, loyalitas yang mana? Saya bilang gitu. Ya udah akhirnya dia menceritakan, "Oh, baik Pak. Saya akan kembali kepada tujuan semula menjadi guru Sukwan." Udah saya langsung keluar pulang. Ya itu menyakitkan sebetulnya. Itu sangat menyakitkan. Lebih baik dihina. Gitu. Terang-terangan saya juga nggak ini. Memang keadaan saya begini gitu. Tapi yang menyakitkan kenapa dia meminta? Kalau akhirnya dia bicara yang seperti itu. Yang kedua pernah Pak Rudi siapkan untuk menjadi untuk menjadi guru PNS. Tapi harus ada uang, embel-embelnya itu. Pak, kalau saya punya uang sebesar itu, lebih baik saya pakai usaha, jadikan warung. Enak, saya bilang tidak punya beban gitu. Udah, akhirnya saya juga pulang. Jadi hal-hal ada yang masalah menyangkut pekerjaan, kadang saya acuh. Karena saya sadar, ternyata uang berperan. Tapi saya tidak benci, Pak. Tapi ya alhamdulillah gitu. Berarti saya tidak akan menambah banyak dosa gitu. Kalau saya misalkan sampai diangkat kemudian ada sumpah jabatan, itu yang saya takutkan. Tidak bisa melakukan tugas yang sebenarnya sedangkan kita sudah disumpah. Saya hanya mensyukuri alhamdulillah mengurangi dosa saya gitu. Saya pertama kali datang ke sini tuh tahun 84. 84 bulan 10 kalau nggak salah. Bulan 10 saya sampai di sini dulu nggak ada kampung. Di sini nggak ada sekolah. Terus kedua, mereka berebut tentang kalimat di dalam kertas. Nah, kalimat itu sebetulnya kalimat bank gitu. Tapi ada anak yang agak dewasa yang ya mungkin tahu huruf, mereka bukan bank melainkan banek. Nah, disitulah anak-anak itu perselisihan. Banek. Nah, dari situlah awal saya merasa tersentuhnya. Hati saya melihat anak-anak putra-putri Indonesia ini kok nggak pada sekolah gitu. Kita budak saha eta. Lokasinya di Rawagede, tadinya di rumah penduduk gitu. Nah, setelah itu karena melihat semangat anak yang belajar ini banyak, akhirnya kita pindah karena tidak cukup di rumah itu, di Los Penimbangan Enteh gitu. Pindah ke Los Penimbangan Enteh dengan kapasitas murid 36 anak. Kita mau jadi polisi, sekolahnya? Pertama kita mempunyai bangunan sekolah yang ada di Rawagede, itu adalah sumbangan dari Pak Haji Jamril. Yang pada akhirnya ketika saya lagi parkir di depan, tahun 97 bulan 5, ada tiba-tiba yang berhenti, yaitu
mobil, salah satu mobil yang isinya keluarga. Jam 8 malam Senin. Itu masih ingat saya. Malam Senin dia berhenti, kemudian bakar jagung. Nah, bakar jagung saya layani, dia tanya, "Pak, selain dari parkir Bapak itu kerja apa?" Saya jawab, "Saya ngajar di kelas jauh, Pak. Dari sebuah filial dari SD Negeri Ciburial." Saya nggak tahu pada saat itu dia itu siapa gitu. Nah, pas hari Jumat kira-kira jam 9 dia datang. Mampir ke sekolah. Pasti tamu itu nanya, "Pak, sebetulnya apa yang Bapak harapkan di sini?" "Saya ingin punya sekolah." Itu aja. Pak Rudi, nanti saya akan usahakan bangunan sekolah, tapi nanti jangan di sini ya, yaitu di Cikoneng. Nah, Pak Camat itu menghimbau kepala desa sekian juta, satu desa itu, rumah makan sekian ratus, akhirnya terkumpul 37 juta lebih. Kemudian waktu itu dipanggil, itu diceritakan, "Pak Rudi, kita alhamdulillah mendapat 37 juta subsidi ini dari kepala desa, dari restoran," gitu. Oh, saya bilang, "Ya alhamdulillah, Pak." 97 langsung dibangun hanya selama 3 bulan, jadilah Pak ruangan nih sebesar ini, yaitu 3 ruangan kelas dan 1 ruangan buat kantor. Begitu selesai langsung diresmikan oleh Bupati Bogor, yaitu menjadi SD Negeri Cikoneng, bukan lagi SD Negeri Filial. Pada saat itu nggak terbayang sampai harus ada perjuangannya atau pengabdiannya, enggak, hanya apa sih namanya teh, ngelihat anak-anak di sini terus langsung jatuh cinta istilahnya mah dengan kesederhanaan yang ada di sini. Nggak ada bayangan harus, mungkin ketika orang lain melihat jalannya ke Cikoneng itu sulit, jauh gitu, tapi kalau buat saya ketika dijalani ya dijalani aja. Jauh memang jauh, tapi ketika itu sudah ada dari hati keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan, ya nggak kebayang orang lain mau bilangnya mau-maunya gitu kan di Cikoneng. Dulu pas masuk pertama kali ke sini saya dapet, karena memang waktu itu belum resmi mungkin ya, belum resmi untuk menjadi guru, 150.000 2008 itu. Kemudian kalau sekarang 800.000. Eri, gimana itu untuk persiapan UNBK besok? Di situ kan soal-soalnya banyak yang bacaan begitu ya. Literasi. Jadi anakku kan harus dibiasakan untuk membaca. Kalau memang nanti kita tidak diliburkan sekolah ya, karena misalkan harus aktif, harapan hari efektif. Ya udah, yang tidak punya kepentingan dengan itu, dengan anak UNBK, anak-anak. Kalau sosok Pak Rudi buat saya orang tua, karena apapun saya pasti ada masalah apa, ada apa pasti saya berbicara sama beliau gitu. Pertama semangat mengajar dengan kondisi fisik yang seperti terlihat gitu kan. Kan kalau misalkan orang yang tidak punya semangat nggak akan bisa mampu sampai seperti Pak Rudi sekarang. Ketika P3K yang tahun sekarang itu tidak ada tuh istilah K2 dan non K2, dan jadi semuanya bisa mendaftar di P3K. Kemudian ketika itu mendaftar bertiga, saya, Bu Haji Eli dan Bu Ani. Kenapa saya jadi di perankingan di yang pertama? Karena memang saya sudah memiliki sertifikat pendidik, sehingga saya dapat afirmasi 100% di kompetensi teknis. Saya tinggal
bukan tinggal mengerjakan, semuanya mengerjakan, tapi tinggal mengejar passing grade yang di manajerial dan wawancara di situ gitu. Sedangkan Bu Haji dan Bu Ani kan hanya mendapat afirmasi usia dan afirmasi yang keputusan terakhir itu diturunkan PG-nya jadi 270 seperti itu. Sehingga yang lulus, karena formasi di SD Negeri Cikoneng itu hanya 1, sehingga yang lulus itu hanya 1 saya saja. Mudah-mudahan sih ketika di tahap 2 ada formasi tambahan bisa masuk gitu. Bu Ani dan Bu Haji juga, Bu Haji Eli seperti itu. Ayo masuk, Ya, saya 950.000 gaji honor saya. Itu udah termasuk kalau ada keperluan yang sifatnya untuk sekolah, saya keluarkan juga dari situ. Contohnya seperti apa? Listrik, kalau misalkan kurang nih, kan dari sekolah cuma dijatahi 100 1 bulan. Nah, kadang 130, ya itu dari pribadi saya, gitu Pak. Kemudian kadang saluran air rusak, ya itu juga. Saya nyuruh orang, saya bayar, itu dari pribadi saya. Kalau kalian ini bukan lagi anak SD, tolong kalian tuh di rumah tuh harus sering-sering baca buku lah. Sering-sering baca, karena beberapa ini ada yang masih belum lancar bacanya. Ya, alhamdulillah, sampai sekarang honor Pak. Jadi saya rasa mungkin nggak ada pensiun ya Pak ya. Itu aja nikmatnya Pak. Jadi tidak dibatasi untuk pensiun kayaknya nih. Itu suatu kebanggaan Pak. Ternyata saya memiliki kekurangan, ternyata masih dibutuhkan oleh orang. Alhamdulillah gitu Pak. Itu aja. Kenapa Pak kita harus merasa kecewa Pak? Semuanya ada yang ngatur. Pak, dari begitu saya nginjak tahun 60 tahun juga saya sudah nyadari bahwa mungkin saya tidak akan bisa meningkatkan karir. Itu aja. Karena apa? Sudah tahu bahwa terbatasi oleh usia. Keduanya katanya harus sudah S1 gitu. Ya udah, saya kan menyadari kuliah saya belum tamat. 1 semester lagi. Ya udah. Kenapa saya harus ngeyel? Udah saya diam Pak. Saya bangga, terus terang bangganya apa? Orang yang tadinya bukan PNS, diangkat di sini menjadi PNS. Kemudian kedua, diangkat menjadi kepala sekolah, pindahkan ke sini. Dari sini dipindahkan lagi ke bawah, akhirnya lebih meningkat kehidupannya, jabatannya. Saya kan bangga, oh alhamdulillah SD Cikoneng ternyata bermanfaat untuk yang lain gitu. Saya dengar nangis karena belum cerita ke saya, belum, baru dari pihak lain. Saya pasti mungkin saya yang pertama kali akan menentang atau istilahnya bicara, minta tolong ke pihak-pihak yang tertentu. Ini alasannya gimana? Kan ini tanah-tanah HGU, izinnya juga ada. Selama tanah ini dijadikan tempat pendidikan, tidak boleh ada yang mengganggu-gugat siapapun. Saya ada suratnya di saya Pak, yang ditandatangani oleh Pak Camat, Pak Wadana, ada di saya. Dan lagi kalau misalkan mau dibangunkan lagi, silahkan bangunkan. 1, harus sesuai dengan prosedur. Kedua, jangan sampai terpencil jauh dari lingkungan. Kenapa bukan pabrik yang misah? Jangan ngambil ini gitu. Ke bawah dulu. Misalkan nih contohnya, keinginan sih biarkanlah sekolahan ini ada atau berdiri seperti apa adanya. Itu saya paling sakit Pak, karena sampai saat ini saya belum diajak komunikasi. Ini mau jadi apa-apa gitu enggak.
Soalnya saya sendiri, dengan susah payah saya bisa mendirikan ini. Gitu. Itu yang saya buat sedih. Juga banyaknya orang yang buat jariah di SD ini, itu yang harus diperhatikan. Boleh, misalkan mau dibangunkan silahkan, tapi tolong perhatikan juga. Berapa puluh juta itu jariah orang lain. Apa dari perusahaan bukan? Apa dari pemerintah bukan? Saya kalau ketemu dengan Bapak Presiden, saya mohon mudah-mudahan dengan adanya pendidikan ini lebih ditingkatkan, satu. Kedua, saya minta mudah-mudahan sekolah yang ada lebih jauh dari kota ada sedikit perbedaan anggaran yang diberikan kepada mereka. Karena apa? Kalau dari pinggir, mereka untuk menyampai ke kota itu sangatlah membutuhkan lagi tambahan ekonomi yang ada. Contohnya, kalau saja sekolah ini tidak mempunyai mesin fotokopi, gitu. Kemudian ada sesuatu yang harus difotokopikan, mereka harus naik ojek jauh dan lain sebagainya gitu loh Pak. Sampai ke tempat fotokopian. Itu. Saya tuh minta itu sedikit ada perbedaan antara yang di kota dengan yang di pelosok gitu loh Pak. Karena semua juga mereka itu anak bangsa ya yang perlu diperhatikan. Jadi kalau bukan bapaknya yang nomor satu yang memperhatikan, siapa lagi? Apakah kamu mau menjadi pemetik teh semua? Enggak. Berarti kita harus pintar, berarti harus keluar. Kita bodoh. Jangan diam, tapi kita harus perangi kebodohan itu. Dengan cara apa? Semangat belajar. Kalau untuk saya paling bicara kepada apa yang pantas menurut Bapak untuk saya. Itu aja, bukan saya yang minta. Apa yang pantas Bapak berikan untuk saya, itu aja. Saya akan menerimanya.